Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat Jumat Masjid At-Tauhid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama memperkuat dan meningkatkan komitmen ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini dengan misi utama untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kepatuhan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi barometer suksesnya kita mengemban misi utama dari Allah. Maka setiap kita, baik jin dan manusia, wajib tunduk kepada peraturan Allah, merendahkan diri terhadap kehendaknya, menerima apa yang ditakdirkannya, menerima atas kehendaknya, dan diberi rezeki sesuai apa yang telah Allah tentukan untuknya. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena kesemuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat Masjid At-Tauhid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang ini khotib berwasiat bil khusus kepada diri khotib pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir di masjid ini. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha semampu kita, sekuat tenaga kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain komitmen ketakwaan, mari kita juga senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan nikmat yang senantiasa kita syukuri ini
akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jangan sampai kita menjadi insan yang kufur atas nikmat Allah sehingga kita akan mendapatkan azab yang besar, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Beribadah dan bersyukur menjadi keniscayaan untuk terus dipertahankan dan diperkuat dalam kehidupan kita di negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana tidak, saat ini bisa kita rasakan sendiri bahwa kita dan seluruh umat beragama di Indonesia bisa beribadah dengan tenang dan nyaman tanpa gangguan dan larangan. Tidak seperti di negara yang penuh dengan konflik dan peperangan. Mereka juga harus beribadah dalam kecemasan dan rasa was-was karena desain peluru dan bom terus mengancam keselamatan hidup mereka. Kita sudah menikmati karunia Allah yang begitu luar biasa ini, merupakan kemerdekaan melalui wasilah para pejuang yang telah berkorban jiwa dan raga, sehingga sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud menjaga kedamaian dan ketenangan dalam suasana kemerdekaan ini. Terlebih pada hari yang lalu tanggal 22 Oktober 2021 yang bertepatan dengan Hari Santri, kita harus mengingat perjuangan para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, dan santri yang memiliki kontribusi besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Penetapan Hari Santri yang kita peringati ini adalah merupakan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 pada tanggal 15 Oktober 2015. Hari Santri merupakan supremasi perjuangan para santri dan ulama pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah akhir perjuangan, justru perjuangan makin tidak mudah ketika bangsa Indonesia harus menegakkan kemerdekaan karena upaya kolonialisme masih tetap ada. Ulama dan pesantren sudah melakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi perang senjata saat Jepang menyerang kepada kaum sekutu. Jamaah sholat Jumat Masjid At-Tauhid yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sejarah ini kita juga bisa mengambil hikmah bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dua unsur ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Agama Islam memerlukan tanah air sebagai lahan dakwah menyebarkan agama, sedangkan tanah air memerlukan siraman-siraman nilai-nilai agama agar tidak tandus dan kering. Agama tanpa nasionalisme akan menjadi ekstrim, sedangkan nasionalisme tanpa agama akan kering. Ulama kita menegaskan hubbul watan minal iman. Nasionalisme adalah sebagian daripada iman. Kemudian di era kemerdekaan ini, perjuangan yang harus kita lakukan tentu berbeda dengan saat merebut kemerdekaan. Saat ini cinta tanah air dapat diwujudkan melalui belajar dengan tekun, menjaga lingkungan, saling menghormati dan menghargai sesama meskipun berbeda keyakinan. Kita juga bisa mengisi kemerdekaan dengan belajar agama kepada kiai atau ulama secara mendalam dan berusaha agar keberadaan mendatangkan manfaat masyarakat, bangsa, dan negara. Terkait cinta tanah air, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66 yang artinya, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka, dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka yang lebih menguatkan iman mereka. Jamaah sholat Jumat
majelis tauhid yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas tentang kisah yang menunjukkan kecintaan Rasulullah pada kota Madinah menjadi dasar disyariatkannya cinta kepada tanah air. An Anas An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza qadima man sawara fatarat ila hadarat al-Madinata aw da'a nafatan inna kana ala dabatin harakaha min hubbiha. Artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari berpergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau meninggalkan unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau kepada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Jamaah salat Jumat yang sama-sama digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa hal yang patut menjadi renungan kita bersama untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur dan memperkuat kecintaan kita kepada tanah air Indonesia kita tercinta. Semoga NKRI selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjalankan misi utama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa khusyuk dan ketenangan dalam suasana kemerdekaan. Mari kita jaga kemerdekaan ini dengan sama-sama saling menghargai dan menghormati. Mari kita jaga kemerdekaan ini dengan sama-sama saling menghargai dan bisa membantu satu sama yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana Nabi mengajarkan sebaik-baik manusia adalah manusia yang punya banyak manfaat buat orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu wal ghafurur